wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat datang di podcast DPRD Kukar Menyapa. Perkenalkan, saya Linda Krisna dan saya yang akan menjadi host untuk kali ini. Kali ini kami hadirkan narasumber kita, anggota DPRD Kutai Kartanegara yang sudah terpilih 2 kali berturut-turut hingga saat ini dari Partai Persatuan Pembangunan. Beliau sekarang aktif sekali di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Ahmad Julfiansah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Masya Allah. Karena salaman itu menggugurkan dosa gitu ya, untuk Pak? hari ini. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, selamat datang nih Pak di podcast DPRD Kukar Menyapa. Nah, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, gemah ripah loh jinawi tata tentram kerta rahaja selalu. Terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita hari ini. Nah, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak tentang podcast DPRD Kukar Menyapa? Prokes ini sebenarnya sangat sekarang ini sangat istimewa ya karena selalu digemari oleh anak-anak muda khususnya milenial karena sekarang ini mereka bahkan bercita-cita untuk menjadi YouTuber karena mempunyai penghasilan. Nah, teknologi ini dikala kita manfaatkan untuk tujuan yang positif, ya tentunya pasti sangat membantu, terutama kelembagaan DPRD. Karena selama ini masyarakat tidak tahu seperti apa kesibukan dan aktivitas anggota DPR yang ada. Mudah-mudahan melalui prokes ini masyarakat luas khususnya Kutai Kartanegara itu bisa memahami seperti apa tugas dan fungsi anggota DPR sehari-harinya. Amin. Nah Pak nih, jika dilihat dari jejak digital maupun kelembagaan DPRD Kutai Kartanegara, kami ini melihat Bapak ini sangat aktif sekali ya Pak di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Nah, nih Pak, yang kami dengar Bapak ini sudah berapa kali menggarap film di mana Bapak melibatkan pemuda-pemudi Kutai Kartanegara yang ada dalam toko perfilman. Nah, apa aja sih Pak film-filmnya yang pernah Bapak garap? Sebenarnya film itu cuma satu ya, bukan beberapa kali. Hanya episodenya yang dua. Oh gitu ya. Ya. Ini kan satu apresiasi ya. Kita memberikan apresiasi kepada anak-anak muda kita yang prestasinya luar biasa. Jadi yang tampil di film Perisai Mahakam ini mereka latar belakangnya luar biasa prestasinya, baik itu tingkat daerah maupun tingkat internasional. Nah, ini satu momen dikala kita membuat film itu kita memberikan apresiasi dan merekalah yang terpilih untuk bermain di film Perisai Mahakam. Kalau bicara tentang film ini sendiri banyak sebenarnya pesan moral yang disampaikan di situ. Awalnya ide dibuatnya film ini karena sekarang ini kan Kutai Kartanegara lagi kuat-kuatnya untuk promosikan wisata. Nah, kami melihat selama ini apa yang dibuat pemerintah daerah ini belum maksimal dalam rangka mengeksplor tempat-tempat wisata khususnya di Kutai Kartanegara. Makanya melalui film ini kita sampaikan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata kita sampaikan bahwa Kutai Kartanegara banyak mempunyai destinasi wisata, bahkan budayanya juga kita tampilkan. Banyak pesan lah yang kita sampaikan di film Perisai Mahakam. Seperti itu. Jadi judulnya nih ya Pak, Perisai Mahakam. Nah, jika dilihat dari judulnya saja ya Pak, ini menggunakan keakrifan lokal yang ada di Kutai Kartanegara ya Pak ya. Nah, itu salah satu keterlibatan peran pemuda-pemudi Kutai Kartanegara yang dalam membangun di kancah nasional untuk Kutai Kartanegara tentunya juga mendorong dong Pak ya pelaku usaha muda khususnya di bidang perfilman. Nah kemudian nih kami ada kembali menampilkan dokumentasi, mungkin Bapak silakan dilihat. Nah di sini saya lihat Bapak bersama Bapak Bupati Kutai Kartanegara. Ini dalam rangka acara apa Pak? Ini launching film Perisai Mahakam yang kedua. Ini Perisai Mahakam yang kedua berarti yang pertama sudah launching ya Pak ya? Yang pertama itu launchingnya di Morawis, yang kedua ini di Tenggarong. Karena kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dengan pemerintah kabupaten, makanya di launching langsung oleh Bapak Bupati.
Jadi ikut andil juga untuk Pemdanya ya Pak? Ya, pemerintah daerah ini. Pemda sebenarnya ini menjadi produser eksekutif, ya produser utama itu pemerintah daerah karena kita menggunakan APBD, ya. Ya mudah-mudahan film ini nantinya bisa menjadi PAD karena kita lagi mendorong Dinas Pariwisata untuk bisa tayang di bioskop nasional. Dan perkiraan kita ini akan menghasilkan PAD yang luar biasa lah. Itu di samping pesan moral yang kita sampaikan di lewat film itu, ya, tentang budaya, tentang wisata, bahkan di situ pun murni 80-90% ini bahasa daerah. Tapi ada subtitlenya di situ. Oh, jadi di Makanya dalam filmnya ini menggunakan bahasa dari Kutai gitu ya? Ya, Pak, bahasa daerah bahasa Kutai daerah. khususnya. Jadi Ya. biar seluruh masyarakat tahu nih daerah bahasa kita itu seperti apa gitu ya Pak ya? Ya, Kutai ini kan terdiri dari 2 suku Kutai, 6 suku Dayak, ya. Tapi kita untuk saat ini film ini hanya bicara tentang budaya Kutai, karena di situ juga mengangkat bahwa Kutai Kartanegara adalah kerajaan tertua di Indonesia yang sampai saat ini sering terlupakan. Makanya kita angkat konfliknya juga kita libatkan di situ, ya, tentang seperti apa kerajaan tertua di Indonesia itu, barang-barangnya juga kita eksplor, ya, dan lebih kepada anak-anak, ya, lebih ke anak-anak. Kenapa? Karena kami sendiri pada tahun 2018 itu ada membuat satu perda tentang pemajuan kebudayaan, dan perintah perda itu jelas sekali menyatakan bahwa setiap sekolah ini memasukkan muatan lokal tentang pembelajaran bahasa Kutai. Nah, makanya lewat film ini juga kita promosikan bahasa Kutai itu seperti apa, ya. Jadi biar anak-anak juga tahu tentang budaya Kutai, ya. Ini kita sebagai penyanggah IKN jangan sampai nanti budaya-budaya yang ada di Kutai Kartanegara ini musnah dan tergusur. Seperti itulah garis besarnya. Nah, kawan-kawan warga Kutai Kartanegara, kita beri oplos dong kepada Bapak Ahmad Julfiansah. Beliau sekaligus dari wakil rakyat juga membangun Kutai Kartanegara dengan film-film perisai Mahakam. Kalau dilihat jejak digital dan kami dengar Bapak menjadi ketua Perkemi. Perkemi itu apa sih Pak? Perkemi itu Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia. Saya kebetulan ditunjuk menjadi ketua Pengkap Pengurus Kabupaten Kutai Kartanegara sampai hari ini. Alhamdulillah ini periode yang kedua juga ditunjuk sebagai ketua Perkemi. Periode kedua? Ya. Yang pertama di mana tuh Pak? Yang pertama tahun lalu, kan ini kan terpilihnya per 5 tahun sama 3 pemilu juga. Oh, kayak pemilu juga ya Pak ya? Nah, apa aja sih Pak prestasi yang sudah diraih di bawah binaan Bapak? Prestasi, kalau bicara prestasi ini terlalu banyak ya yang kita bisa ceritakan di sini. Seperti di sini aja, ini anak-anak ini mengikuti kejuaraan dunia di San Francisco di tahun berapa itu Pak? tahun 2017 di Amerika, ya. Dan sebelah biasa ya, Pak, ya? sebelah kirinya lagi itu saya bersama Kedubes RI di San Francisco. Di San Francisco ya Pak? Ya. Ada lagi nggak Pak prestasi sebelumnya dari ini atau sesudahnya gitu? Ya, anak-anak ini kan yang pasti bukan sekonyong-konyong aja mereka mengikuti kejuaraan dunia, tapi ada rekam jejak, ya. Anak-anak ini sudah berprestasi mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Kita ngadakan juga pembinaan itu melalui kejuaraan kejuaraan kabupaten, antar kecamatan. Terus juga mereka mengikuti beberapa event nasional, ya, seperti kejuaraan Unhas. Di Unhas ini kan setiap tahun, dan kita selama 8 tahun berturut-turut menjadi juara umum di kejuaraan Unhas di Makassar. Dan mereka terakhir juga menjadi juara kedua pada Pekan Olahraga Provinsi. Dan kemarin di Surabaya anak-anak juga lolos di prapon untuk semua nomor. Dan terakhir saya monitoring dari Komisi 4 mengikuti kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar di Palembang. Anak-anak kita juga menjadi juara umum kedua di situ. Berarti kayak
di foto ini ya Pak ya. Ini Ya. Rektor Unhas Cup di tahun berapa Ini tahun kemarin ini, Tahun tahun kemarin kemarin, ya, tahun kemarin kita mengikuti kejuaraan nasional di Unhas. Ini Indonesia Timur. Selama 8 tahun berturut kita menjadi juara umum. Dan jeda kita beberapa tahun tidak ikut, ya, termasuk corona kemarin. Dan begitu kita tampil lagi, kita menjadi juara umum lagi pada kejuaraan Unhas. Berarti luar biasa ya Bapak. Ini menjadi anggota DPRD, terus Bapak juga sangat aktif di semua bidang. Yang pertama tadi tentang perfilman ya Pak. Ini kedua atlet Kempo. Nah, ada lagi nih yang saya dengar lagi nih Pak. Nah, Bapak juga cukup aktif di tempat marching band ya Pak ya, yang saya dengar. Ya, Lin, sebenarnya Linda juga kan pernah di marching band. Iya kan? benar Pak, saya juga pernah nih Saya Pak. tahu anak-anak marching band itu. Kemarin kita diminta anak-anak marching band untuk menjadi semacam bapak angkat. Dan alhamdulillah kita melihat prestasi mereka juga, potensi dan peluang. Kita ikutkan mereka pada kejuaraan Asia tingkat junior di Malaysia. Alhamdulillah kemarin menjadi runner up, juara kedua. Dan ini pure kita membawakan lagu-lagu daerah seperti lagu lagu Buah Bolok ya. Nah, ini salah satu upaya kita juga untuk bisa membuat anak-anak itu bangga dengan adat istiadat dan budayanya. Alhamdulillah menjadi runner up di kejuaraan junior Asia. Itu banyak negara, di situ ada kurang lebih sekitar 8 negara gitu ya Pak negara ya yang ikut serta partisipasi. Terus apa saja insentif yang diberikan buat atlet Kukar ini Pak? Nah, dalam hal ini kita masih menggarap perda tentang keolahragaan. Ya, kebetulan saya ditunjuk kawan-kawan menjadi ketua pansus dan sampai hari ini masih digodok. Kita masih berupaya mencari celah di situ untuk memberikan apresiasi kepada semua atlet, bukan hanya melalui event multi event ya atau event resmi, tapi juga open turnamen kita upayakan bisa diberikan apresiasi lah berupa bonus. Jadi bukan cuma sebatas tali asih. Kalau tali asih ini kan kelihatannya tidak sesuai lah, apalagi dengan sekarang pendidikan kita sudah mengadopsi program kurikulum merdeka. Nah, lewat kurikulum merdeka ini otomatis kita mendorong anak-anak yang berpotensi baik itu di bidang kesenian maupun di bidang olahraga, karena prestasi ini sangat menunjang anak-anak itu untuk bisa mengejar cita-citanya lah. Banyak universitas, banyak perguruan tinggi sekarang ini melalui jalur-jalur prestasi. Jadi anak-anak itu kita bekali di samping akademik juga mereka kita bekali dengan prestasi yang sesuai dengan keinginan mereka. Seperti itulah. Ini kembali lagi nih Pak di tempat marching band nih Pak. Karena saya senang nih Pak bahas tentang marching band nih Pak. Nah, apa hambatan atau kendala dalam pembinaan marching band ini Pak? Sebenarnya kendala pembinaan itu sama ya, semua cabur. Kempo juga termasuk salah satu cabur olahraga resmi di Indonesia. Pada prinsipnya adalah bagaimana kita membina mereka itu dengan kesabaran, mengayomi, ya. Intinya seperti itu. Ya. Karena ini anak-anak ini kan cikal bakal nantinya akan menjadi seorang pemimpin. Jadi kita tumbuhkan mereka dengan rasa percaya diri yang luar biasa. Karena Linda pasti tahulah dikala anak-anak itu seberapapun mereka berbulan-bulan latihan, dikala tampil kan pasti nervous ya. Nah, ini juga mempengaruhi. Saya selalu memotivasi mereka itu jangan hancurkan harapan kalian yang sudah bersusah payah selama berbulan-bulan. Itu akan sirna pada saat tampil cuman butuh waktu 5 sampai 12 menit. Padahal latihannya itu luar biasa cukup panjang Pak. Dari nada trompet ataupun drum band gitu ya Pak. Ya butuh waktu lah berbulan-bulan ya, berbulan-bulan. Itu juga yang kemarin kita sampaikan pada atlet kita yang mengikuti Popnas di Palembang. Saya sampaikan jangan sampai jerih payah kalian yang selama ini berbulan-bulan latihan, meninggalkan sekolah, ya, terpisah dari orang tua,
kalian harus yakin bahwa kalian mampu dan kalian bisa berprestasi. Jangan banggakan buat kami, tapi banggalah kalian dengan prestasi itu buat sekolah kalian, paling tidak seperti itulah. Soalnya saya dulu juga pernah Pak melatih marching band tuh Pak. Berapa bulan mau poprov, 6 bulan sebelumnya sudah latihan pagi, siang, malam gitu Pak. Ya itulah suka dukanya kan seorang atlet, suka dukanya seperti itu. Tapi ini pilihan ya. Ini pilihan yang kita sampaikan ke anak-anak kita, jangan sampai mereka setiap harinya itu tidak ada berkegiatan, akhirnya muncullah pikiran-pikiran bergaul yang salah sampai menyentuh ke hal-hal narkoba. Nah, menurut Bapak apa sudah cukup maju untuk prestasi marching band ini, Pak? Kalau bicara tentang marching band, sebenarnya potensi maju ini luar biasa ya. Cuman kendala kita untuk pembinaan, biasanya anak-anak itu dikala mereka sudah lulus sekolah SMA, ya, ini mereka pasti keluar. Ada yang kuliah di luar daerah, ya, ada yang lebih konsentrasi ke kuliahnya. Nah ini yang menjadi kendala. Ini yang jadi kendala. Makanya kita tidak boleh terputus untuk regenerasi itu. Jadi dari persiapan dikala anak-anak sudah menjelang kelas 3 SMA, kita harus persiapkan lagi lah untuk bibit-bibit generasi yang akan datang. Jadi ini selalu berjenjang seperti itu. Nah, bagaimana sebaiknya peran DPRD dan pemerintah dalam kemajuan olahraga di Kutai Kartanegara nih Pak? Peran pemerintah daerah itu dan DPRD sebenarnya saling sinergi, bekerja sama. Ini kan kita sebagai anggota DPR kan hanya sebagai tupoksi kita kan membuat peraturan daerah, terus kita juga mengawasi dan terakhir kan budgeting. Nah dari budgeting ini yang pasti olahraga ini tanpa kita dukung dengan anggaran ya otomatis kan omong kosong lah seperti itu. Apalagi seperti marching band kan biayanya sangat mahal sekali. Iya, benar, Pak. Ya seperti bola kemarin juga, bola digadang-gadangkan kan, kita memberangkatkan bola itu timnya sampai 22 orang ya. Tapi yang diperebutkan cuma 1 medali. Nah ini kan cost-nya kan sangat besar. Cost-nya sangat besar. Alhamdulillah kemarin dari cabur kempo yang diberangkatkan cuma sekitar 11 orang, tapi mereka dapat 1 medali emas, 2 perak dan 2 perunggu kemarin pada Pekan Olahraga Pelajar. Ini berbanding jauh kan dengan atletnya diberangkatkan cuma 11, tapi mereka beberapa medali yang didapat. Sementara bola ini sendiri hanya memperebutkan 1 medali, tapi yang diberangkatkan kan luar biasa. Nah makanya kita butuh support, butuh dukungan, terutama anggaran lah buat menunjang anak-anak. Ada lagi dokumentasi nih Pak, kita bisa lihat dulu Pak foto-foto. Nah ini yang saya kagum nih Pak, ini foto ada di mana? Tampaknya masih muda banget gitu ya Pak ya. Wah ini masih gigi masih lengkap, rambut masih lebat di situ. Ya. Jadi ini masih perfect lah, artinya body juga masih bisa lah. Ini periode yang lalu, periode yang lalu. Jadi karena akses jalan pada saat itu kan untuk akses jalan kita ke Ulu Mahakam ini masih rusak berat. Jadi saya gunakan transport sendirilah. Ya lumayan untuk mengurangi SPPD pada saat itu kan. SPPD yang cuman kita sesuaikan lah dari SPPD yang ada, kita sesuaikan dengan transportnya ya. Kalau sekarang kita pakai Fortuner kan nggak nyampe itu kan. Bener. Nah, makanya kita sesuaikan dengan transport yang ada. Luar biasa banget Pak. Jarang ada yang naik ke desa-desa itu menggunakan cas seperti ini gitu Pak ya. Ya, ini salah satu upaya kita, yaitu tadi upaya kita menyesuaikan dengan anggaran, dengan pagu anggaran lah. Ya. Kalau anggaran kita besar, saya mungkin nggak pakai ketinting, lebihnya pakai pesawat ya. Tapi karena anggaran kita kecil, pada saat itu terkunci dengan COVID-33 ya, kita sesuaikan lah. Nah, kawan-kawan warga Kutai Kartanegara, beri tepuk tangan lagi dong buat Pak Jul yang sudah memberi kontribusi buat atlet pemuda Kutai Kartanegara. Beliau ini juga panutan saya ya, karena sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara, beliau juga aktif di dunia perfilman, atlet olahraga dan juga di marching band. Luar biasa deh Bapak Ahmad Jul. Saya sebenarnya
ada satu wacana nanti Apa akan itu, buat Pak? film terbaru ya. Nah, mungkin Linda bisa dipakai kan dia Oh jadi gitu. salah satu. Jadi apa dong saya ini, Pak? Jadi mending kayaknya ya. Jadi Mending. Ini saya pernah nonton filmnya ya itu ya, Pak Perisai Mahakam, jadi mending ya, Pak. Ini bukan tentang perisai mahakam. Insya Allah Gimana kita itu, akan Pak? menggali menggali satu cerita rakyat yang berdasarkan dengan cerita nyata, kisah nyata. Ya, sekarang ini kan lagi tren-trennya tentang film-film yang berlatar belakang horor, ya, genre horor. Nah, Kutai Kartanegara juga, ya, salah satunya ini yang ya. Benar. Belakang layarnya di bawah. Boleh. Boleh ya. Apalagi yang molah kopi tadi, siapa namanya? Dela. Nah, Pak, nih mungkin ada Semani surangnya. pesan-pesan gitu ya, Pak, yang mungkin Bapak bisa sampaikan ke pemuda-pemudi serta pelaku keolahragaan di Kutai Kartanegara. Berikan pesan-pesan dulu, Pak. Ya, bagi kami sih sebenarnya yang berkecimpung di legislatif ya, apalagi menjelang pemilu ini ya kita harus dekat dengan konstituen kita ya, dekat dengan masyarakat kita. Sekarang ini berkembangnya pemilih itu lebih kepada pemilih pemula, terutama anak-anak muda. Makanya kita mencoba merangkul anak-anak muda, mempersiapkan anak-anak muda supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Kita merangkul mereka melalui sineas, melalui keolahragaan, dan ini sangat luar biasa dikala mereka mempunyai prestasi. Nah, ini salah satu wacana kita ke depan. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak muda kita itu supaya bisa mandiri dan siap mental menjelang daerah kita menjadi penyanggah ibu kota yang baru. Ya, jadi kita jangan sampai anak-anak muda ini kita persiapkan jangan sampai menjadi penonton ke depannya itu. Karena tidak lama lagi kan mungkin beberapa tahun akan datang. Dikala anak-anak muda kita tuh siap, mereka punya sumber daya ya. Punya mental dan mereka punya skill yang bisa nantinya bersaing dengan orang-orang yang di luar sana. Itu yang kita persiapkan. Baik nih Pak Jul, terima kasih atas bincang-bincang Sama-sama hari ini. bincang-bincangnya, walaupun sangat singkat sekali. Iya. Saya pinginnya satu hari satu malam. Oh gitu ya Pak, nanti kita di episode selanjutnya ya Pak Boleh, ya. boleh. Nah, semoga pemuda-pemudi Kutai Kartanegara akan selalu berperan aktif dalam hal yang positif dan olahraga yang akan sukses dan mencetak atlet-atlet yang unggul. Kawan-kawan warga Kutai Kartanegara dan pemirsa Nusantara selalu berbuat yang terbaik agar kelak kita akan memetik hasilnya nanti. Dan jangan patah semangat dan terus berusaha dan berdoa. Kawan-kawan Kutai Kartanegara yang ingin memberikan ide, saran, topik, dan tulis komentar di bawah di YouTube channel kami. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube channelnya ya. Ditunggu episode selanjutnya. Dan saya Linda Krisna mohon diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.